Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sahabat muslim yang senantiasa dicintai, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Syahrul Jihad. Sahabat muslim, jihad merupakan kesungguh-sungguhan dan totalitas seseorang dalam menggapai ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridho dan cinta kepada Allah, jelas tidak hanya didapatkan dengan bermalas-malasan untuk beribadah. Tentunya dengan kesungguhan. Tentunya dia mau meningkatkan keibadahan dia untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukannya disebut sebagai mujahid, sedangkan sikap atau sifat kesungguh-sungguhannya disebut sebagai mujahadah. Dalam keislaman, jihad memiliki pondasi yang tertinggi bagi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waqtiha, birrul walidaini, jihadu fi sabilillah. 3 jawaban singkat tersebut namun menjadi metode pembelajaran bagi seorang yang beriman. Yang pertama ialah salat tepat waktu, salat pada waktunya. Yang kedua ialah birrul walidain, menghormati, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim rahimakumullah, jihad adalah qital, yaitu peperangan, mempertahankan eksistensi sebuah negara demi menegakkan kekhalifahan Islam di bawah naungan Quran dan Sunnah. Kita mengetahui beberapa peperangan, beberapa kejadian, yang mana kejadian tersebut bertepatan ketika bulan Ramadan. Yang pertama ada perang Badar, kedua perang Khandaq, ketiga ada Fathu Makkah, keempat ada perang Ain Jalut, dan kelima ada perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perang Ain Jalut ialah perang yang terjadi di tahun 1260 Masehi, di mana Islam memenangkan pertarungan melawan bangsa Mongol. Yang mana bangsa Mongol ketika itu belum pernah ada yang menaklukkan, belum pernah ada yang mengalahkan. Tetapi pada tahun 1260 Masehi, bangsa Mongol pun dikalahkan oleh umat Islam. Berikutnya ada Fathu Makkah, pengambilan Makkah kepada orang-orang Islam. Ini terjadi 8 Hijriah, di mana umat Islam membawa 10.000 pasukan mengepung dari berbagai arah masuk ke dalam Mekah. Yang kedua ada perang Khandaq, yang mana Islam ketika itu hanya memiliki 3.000 pasukan, sedangkan orang-orang Quraisy memiliki pasukan 10.000. Ini terjadi di tahun 5 Hijriah. Ada juga perang Badar, yang mana kita sering dengar. Bahkan di pelajaran kelas 5 ini ada pelajaran tersebut, perang Badar. Yang mana Islam hanya beranggotakan 313, sedangkan orang-orang Quraisy beranggotakan 1.000 pasukan.
Jumlah bukanlah alasan untuk terus bisa melawan kebatilan. Bendera sudah ditancapkan, pantang bagi kita untuk surut mundur ke belakang. Walau 313 melawan 1000 pasukan, Rasulullah pun tak gentar. Rasulullah pun mempasrahkan dirinya kepada Allah, berdoa. Akhirnya Allah pun menurunkan bala tentaranya dengan menurunkan 3000 malaikat untuk membantu dalam perang Badar. Disitulah Islam memenangkan perang Badar. Dan itu terjadi ketika bulan Ramadan. Kalian bisa bayangkan, mereka harus melewati padang pasir dengan jarak 152 km dari Madinah ke kota Badar. Itu menjadi sebuah kekuatan umat Islam ketika itu. Dan menjadi kekuatan yang baru di Arab. Karena Islam memenangkan peperangan. Menjadi sebuah strategi di mana Islam menutup mata air di Badar. Ketika orang Quraisy datang pun mereka tidak bisa meminum. Itulah strategi orang Islam. Yang mana dia bisa mempertahankan kedudukannya. Jihad yang kedua ialah jihad melawan hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu senantiasa membawa manusia-manusia kepada hal-hal yang buruk. Nafsu-nafsu yang buruk. Yang bisa membawa manusia ke jalan yang tidak baik pastinya. Roja'na min jihadil asghar min jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad kecil ke jihad yang besar. Kenapa? Jihad yang besar terdapat pada diri kita sendiri. Musuh berada di depan, jelas kita bisa lawan mereka. Tetapi nafsu yang berada di dalam diri kita, apakah kita bisa memeranginya? Di dalam diri kita, kita malas. Bisakah kita memerangi malas dalam diri kita? Di dalam diri kita malas untuk beribadah. Bisakah kita untuk memeranginya? Malas dalam belajar, bisakah kita untuk memeranginya? Mudah untuk berkata yang tidak baik, berkata kotor, melakukan hal-hal yang buruk. Bisakah kita memerangi diri kita sendiri? Musuh gampang karena sudah terlihat di depan. Itulah arti jihad sesungguhnya, yang mana kita harus bisa menahan hawa nafsu, emosi, ego. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas, menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah. Kita terus memperbaiki diri kita sendiri. Kita rajin dalam membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang melakukan puasanya dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran. Akhirul kalam, selamat berbuka puasa untuk semua yang di rumah. Salam kepada keluarga tercinta. Marilah sama-sama kita tingkatkan di bulan puasa ini dengan penuh ibadah. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Syukron katsiran, jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.